Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu Ima? Hmm, oh iya Bu Wida, berdasarkan informasi yang saya terima, hari ini Bu Wida jadwalnya coaching dengan Pak Koko ya Bu ya? Iya, betul Bu Ima. Memang hari ini adalah jadwal saya untuk coaching dengan Kak Koko. Oh iya. Terkait kesiapannya Ibu, apakah sudah disiapkan dengan baik? Terima kasih Bu Ima. Nanti di sini saya sudah mempersiapkan alur cerita ataupun dengan penilaian yang akan saya berikan kepada Pak Koko. Di mana nanti akan ada tabel yang disebut dengan penilaian peserta. Sebentar Ibu, saya coba share screen dulu. Nanti dalam panduan kucing saya dengan model cerita di sini nanti dengan Kak Koko ada 4 bagian Ibu. Yang pertama nanti tujuan, di mana nanti coach kucing telah menyampaikan tujuan kucing dengan jelas. Selanjutnya nanti saya akan memberikan arah kucing yang diharapkan oleh coach. Dan yang di bagian yang kedua nanti ada identifikasi, di mana coach mau dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Selanjutnya, coach nanti juga saya akan memberikan sebagai umpan balik, di mana mengarah pada identifikasi potensi coach. Dan yang jelas adalah nanti coach mampu menyampaikan pokok permasalahan yang dihadapi pada coach atau saya. Bersama coach, mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada diri coach. Coach atau saya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang rencana aksi yang akan digunakan oleh Pak Koko dalam pemecahan masalah sebagai kucing. Nanti Pak Koko akan memahami rencana aksi yang disampaikan oleh maaf, saya akan memahami rencana aksi yang disampaikan oleh Pak Koko. Selanjutnya nanti saya juga akan memberikan umpan balik mengenai rencana aksi yang diberikan oleh Pak Koko dalam menyelesaikan permasalahannya. Lanjut nanti setelah ada rencana aksi yang sudah disampaikan oleh beliau, nanti ada komitmen yang disebut dengan tanggung jawab, di mana nanti coach atau saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmennya Kuci dalam menjalankan rencana aksinya dalam memecahkan masalahnya tadi. Selanjutnya nanti Kuci atau Pak Koko memberikan umpan balik mengenai komitmennya menjalankan rencana aksi yang diberikan. Selanjutnya, saya juga akan membantu Pak Koko sebagai Guci dalam menjalankan rencana aksi yang telah disepakati. Seperti itu, Bu, untuk alur cerita saya. Oh iya Bu Wida, terkait alur cerita yang sudah Ibu buat dan rubrik penilaiannya saya rasa sudah sangat lengkap Ibu. Kemudian sebelumnya saya ingin menanyakan Ibu, nanti kan saya akan menjadi pengamat ya Bu ya. Ya, Terkait betul. kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira kompetensi coaching yang mana ya Bu ya? Terima kasih Ibu. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, selain saya ingin menjadi pendengar yang baik, bahwasanya yang terpenting ada pada rasa bertanggung jawab. Di mana nanti saya akan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya, dan saya juga akan memberikan umpan balik bagaimana komitmennya coaching dalam menjalankan rencana, serta saya juga berkomitmen untuk membantu menjalankan rencana aksi yang telah kami sepakati nanti Ibu, begitu. Oh iya, jadi dari penjelasan Bu Wida dapat saya tangkap bahwa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan adalah pada bagian tanggung jawab ya Bu ya? Iya, betul. Kalau secara spesifik pada bagian tanggung jawab ini, yang ingin saya observasi yang bagian apa ya Bu ya? Baik Ibu, untuk pada bagian tanggung jawab yang lebih spesifik nanti panjenengan observasi, saya lebih pada ke memberikan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksi yang diberikan. Nanti jadi saya ketika Kuci memberikan
stimulusnya saya juga akan merespon dan saya akan membantu dalam menjalankan rencana secara berkomitmen, Ibu. Oh iya Ibu. Baiklah kalau begitu nanti insya Allah saya akan memantau bagaimana Ibu memberikan umpan balik mengenai komitmen Kuci ya Bu ya. Semoga nanti kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Koko bisa berjalan lancar. Tetap semangat ya Bu Wida ya. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Koko. Selamat malam Bu Wida. Hari ini tadi saya sudah berdiskusi dengan Bu Hima bahwasanya Bu Hima akan menjadi pengamat kita. Saya akan menjadi coach dan Pak Koko akan menjadi coaching. Mohon izin akan saya record karena terkait dengan sebagai bentuk konten tugas dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 5 ini dalam modul menjadi coach dalam rekan. Terima kasih Pak Koko. Mungkin ada yang bisa disampaikan yang sudah saya jelaskan tadi. Merasa keberatankah? Tidak Bu Wida, siap. Bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Jadi kita mulai diskusi percakapan untuk coach dan coachingnya ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum Bu Wida, selamat siang. Selamat siang Pak Koko, ada yang bisa dibantu? Nggih Bu Wida. Ini Bu Wida, saya mohon maaf sebelumnya nggih kalau mengganggu waktu panjenengan nggih. Mungkin jenengan lagi ada sibuk-sibuknya ini terus saya mengganggu ya. Gimana Bu Wida, mau ganggu enggak nih waktunya saya nanti? Oh, alhamdulillah kebetulan tidak Pak, ini adalah waktu istirahat, saya sedang senggang lagi pula, nanti juga tidak ada jam mengajar. Mungkin adakah yang bisa kita bicarakan berdua atau mungkin ada perlu bantuan untuk saya? Nggih Bu Wida, ini terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 12 TKJ 1 Bu Wida. Ini kebetulan saya memiliki beberapa permasalahan yang ingin saya ceritakan ke panjenengan. Nah, kalau jenengan ada waktu, mohon kiranya nanti saya diberikan solusi yang bisa memecahkan masalah saya. Karena saya menganggap Bu Wida ini kan guru senior di SMK Negeri 1 Tuban ini nggih. Kelipun Bu Wida. Itu hanya sebuah kebetulan saja. Mungkin kan semua karena jam terbang dan pengalaman saja Bapak. Monggo bisa disampaikan unek-uneknya, barangkali saya akan berkolaborasi dan membantu mencari solusi dari permasalahannya Pak Koko. Silakan. Nggih Bu Wida, terima kasih sebelumnya nggih atas waktunya. Gini Bu Wida, saya ini kok merasa ketika menyampaikan materi di kelas 12 TKJ 1 ini kok tidak diperhatikan sama anak-anak nggih. Nah, istilahnya anak-anak itu terkadang merasa tak acuh ya dengan apa yang saya sampaikan di materi saya itu. Ya, saya juga kurang paham apa yang mereka permasalahkan itu. Jadi kadang-kadang saya juga akhirnya ya kalau 1 kali 2 kali mungkin bisa saya maklumi, tapi ini sudah beberapa kali sehingga saya sedikit merasa kesal nggih dengan apa yang mereka lakukan itu tadi. Berarti kalau boleh digarisbesari bahwasanya ketika Pak Koko sedang mengajar, anak TKJ ini merasa acuh tak acuh, merasa cuek dan pembelajarannya jenengan dan kayak seperti kurang greget gitu ya Pak ya. Nggih. Jadi kadang-kadang anak-anak itu tidur, terus saya terangkan itu bengong, itu aja loh Bu Wida. Iya, maaf Pak, sebelumnya saya mau bertanya. Apakah panjenengan ketika mengajar itu memakai metode atau mode pembelajaran yang sistematis atau yang bagaimana? Nggih, sebenarnya kalau metodenya saya biasa menggunakan untuk ini project Bu Wida. Ya, biasanya saya gunakan sumber belajarnya kan LKS tadi, dengan LKS tadi dan beberapa
tutorial yang ada di Google, biasanya saya suruh cari sendiri anak-anak itu. Nah, di LKS kan sudah ada soal-soal ya untuk prakteknya itu. Nah, itu saya suruh mereka untuk mengerjakan secara berkelompok. Nah, kalau mereka menemui kesulitan, nanti mereka bisa berkonsultasi dengan saya. Begitu Bu Wida. Oke, di sini saya mencatat 3 garis besar dari metode pembelajaran yang jenengan. Yang pertama, panjenengan hanya memberikan sebuah lembar kerja yang dari LKS, karena Yeah. LKS di situ sudah tersedia berbagai macam bentuk soal untuk pelajaran di TKJ itu. Selanjutnya yang kedua ada, kalau misalkan sebagai praktek panjenengan memberdayakan Google ya, dan Iya. tutorialnya yang Ya ada maaf di sebenarnya karena Google itu. saya ini kan biasanya kan ngajar kelas 10 TKJ Bu Wida ya. Nah, kebetulan tahun ini saya kan juga guru baru di SMK 1 ini kan diberi beban untuk ngajar kelas 12. Jadi untuk materi dasar itu mungkin saya paham, tapi kalau sudah masuk ke yang setting jaringan yang rumit itu ya saya sendiri masih belajar itu Wida. Jadi kadang saya suruh mereka cari di Google dulu, saya sambil belajar itu. Begitu Wida. Terima kasih. Oke, coba tadi Bapak sudah memberikan metode pembelajaran yang digunakan pada saat di kelas. Coba itu saya rasa sudah cukup bagus sih, karena apa? Kalau melihat panjenengan adalah seorang guru yang baru, namanya guru pasti akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita tidak putus untuk belajar. Langkah yang panjenengan gunakan juga sudah bagus. Cuman sekarang panjenengan kan ngajarnya di kelas 12, bukan di kelas 10. Nah, sekarang apakah panjenengan itu sudah pernah mencoba memberikan contoh praktik di depan kelas pada anak-anak, misalkan jenengan maju di depan mempraktikkan sebagai contoh seperti itu. Jadi ada yang nyata atau real seperti itu, Bapak. Iya, kalau ya tadi saya bilang nanti kalau untuk praktek dasarnya biasanya saya memang mendemokan di depan. Tapi ketika sudah masuk ke materi intinya yang pengembangan itu biasanya saya karena saya juga masih belajar makanya mereka saya tuntut untuk buka Google untuk pengembangannya. Jadi seperti materi-materi blogging dan sebagainya itu mereka saya pandu untuk buka Google. Nanti saya juga sama buka Google-nya sebenarnya. Cuma mungkin ini kemungkinan mungkin ketika ada permasalahan saya tidak bisa langsung memecahkan masalah itu tadi sama anak-anak. Jadi mungkin sedikit motivasi dari mereka mungkin agak berkurang atau gimana melihat gurunya kok enggak cepat tanggap atau gimana mungkin begitu ya Bu Wida ya. Boleh lah itu Bapak. Kenapa? Karena saya rasa yang jenengan gunakan materi yang jenengan sampaikan itu sama artinya dengan memberi jawaban yang tidak puas. Seperti memberikan jawaban apa adanya, karena mereka itu akan lebih umuran anak seumuran seperti itu pasti dia akan mempunyai cenderung belajar yang lebih banyak, sehingga jawaban yang dibutuhkan ada jawaban yang real dan jawaban yang tidak apa adanya. Tetapi kalau jenengan hanya berpacu pada LKS, selanjutnya tutorial dengan Google, dan kalau jenengan bilang kalau merasa kesulitan bisa menemui saya seperti itu, pada dasarnya itu ada sebuah jawaban yang apa adanya, sehingga dia merasa tidak puas gitu. Oh, aku kok hanya diberi jawaban seperti ini, padahal ini masih mereka masih butuh bimbingan dan butuh jawaban. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Koko. Masalah yang lain ketika menjalankan kegiatan KBM di kelas, salah satunya apa ya Pak Koko ya? Selain itu tadi. Untuk permasalahannya ya itu motivasinya ini kurang Bu. Jadi mereka seperti malas gitu kan, mungkin bosan di ruangan prakteknya kok itu saja, mungkin seperti itu kadang kalau penilaian saya itu yang mereka hadapi seperti itu.
Kira-kira Berarti ada nggak Bu Wida ya metode yang bisa membangkitkan motivasi anak biar mereka itu antusias sekali dengan apa yang kita sampaikan, biar bisa mengikuti rule-rule kita, aturan-aturan kita tadi. Kira-kira Bu Wida mungkin punya oke, solusinya. tadi kan kita sudah menyimpulkan 3 itu Pak ya. Nggih. Kita 3 yang tentang LK, lembar kerja, terus pencarian pada Google dan beli sendiri. Lalu untuk strateginya itu yang bagaimana? Coba Bapak pernahkah melakukan pembelajaran yang menyenangkan? Pernahkah panjenengan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan dengan meningkatkan kompetensi dengan praktik? Nah, itu. Panjenengan coba banyak di prakteknya, juga harus meningkatkan kompetensinya itu melalui praktik terus sama yang berpihak kepada siswa. Saya mau tanya, pembelajaran berpihak pada siswa itu pembelajaran yang bagaimana ya Pak ya? Kalau Kalau kita boleh menurut menurut berpendapat. pendapat saya untuk pembelajaran yang berpihak pada anak berarti kita mengikuti minat atau bakat siswa tadi. Apa benar gitu Bu Wida ya? Iya, betul. Sudah dijawab sendiri sama Pak Koko. Jadi tadi kan Pak Koko bertanya pada saya mencari Iya. solusi bagaimana nanti pakai strategi apa Bu ya kira-kira. Saya kasih kode tentang berpihak kepada murid itu Bapak. Nanti Bapak bisa menggali potensi minat dan bakatnya pada satu anak ini atau satu kelas ini dengan cara banyak praktiknya, terus berpihak pada siswa, memberikan motivasi yang jelas. Jadi ketika kita mengajar, ketika kita masuk kelas, buat anak itu membangun motivasi dulu karena dengan motivasi itu pastinya materi yang nanti akan kita sampaikan akan menjadi dicerna oleh anak. Boleh kok Pak, misalkan kita memberikan reward kepada anak untuk bisa motivasinya selalu up, tidak menurun, itu juga diperbolehkan. Gitu ya. Nah, kira-kira Bu Wida ya, kira-kira ini ya, kan materi saya kan lebih ke praktik jaringan. Nah, ini kan kalau saya lihat kan beberapa siswa ini kan memang dari minatnya, hobinya itu main game. Nah, itu ada pikiran dari saya sebenarnya kemarin itu bagaimana biar anak ini tidak bosan. Nah, di sela-sela pembelajaran saya ketika mereka sudah bisa menyelesaikan tugas prakteknya itu seumpama ini saya terus ajak mereka main game bersama itu kira-kira boleh apa enggak ya kalau seperti itu ya? Kalau seperti itu rasanya juga kurang pas ya Pak ya kalau membuat game terus. Kenapa? Karena itu akan membuat anak lupa pada tugasnya. Nanti kita bisa juga menerapkan itu hanya sekali atau 2 kali saja sehingga dia merasa penasaran dengan pelajarannya Bapak. Mungkin juga bisa menerapkan teori stop atau go atau biar mereka juga semangat lagi pakai ice breaking yang model seperti permainan kuis juga yang lebih menarik juga ada ice breaking membuat sekarang platform pakai TikTok itu kan juga bisa membuat anak yang lebih menarik juga. Apalagi anak seusia itu kan dia sangat antusias seperti dengan sosmed yang seperti itu kan masuk jaringan juga kan. Iya. Ya, menarik sekali yang Bu Wida sampaikan tadi ya untuk solusinya tadi dengan yang menyenangkan tadi ya. Contohnya salah satunya TikTok tadi atau ice breaking terus apa tadi stop and go Bu Wida ya. Ini yang agak asing bagi saya mungkin yang stop and go-nya ini. Nah, mungkin Bu Wida nanti kira-kira kalau di kelas saya ini saya terapkan stop and go ini seperti apa ya? Mungkin Bu Wida bisa nanti membantu saya ketika di pembelajarannya gitu. Boleh Pak, boleh. Ya, kalau ice breaking saya sudah beberapa kali ikut pelatihan-pelatihan. Memang ketika kita jenuh biasanya kita juga sama tutor kita itu kan atau pengajar kita waktu di workshop itu kan dikasih ice breaking ya.
biar Iya. kita kembali fokus lagi ke permasalahannya. Nggih. Terima kasih Iya. Bu Wida, itu mungkin beberapa solusi yang diberikan tadi sama Bu Wida nih Iya, betul. menjadi pencerahan buat saya. Mudah-mudahan bisa saya terapkan. Nah. Nggih. Iya. Mungkin juga Bapak pernahkah melakukan kolaborasi? Kolaborasi, oh iya. Nah ini Bu Wida, mungkin karena saya biasa ngajar di kelas 10, naik levelnya ke kelas 12, otomatis memang saya harusnya upgrade kemampuan saya. Nah ini karena di masa pandemi ini kan kemarin itu kan kita belajar daring, jadi jarang ketemu dengan teman-teman. Jadi saya belum sempat waktu itu untuk belajar kepada teman-teman yang lain masalah jaringan ini. Jadi ya mungkin nanti kalau ada waktu, kesempatan, nanti saya coba akan bertanya pada teman-teman untuk belajar. Selain saya juga memperdalam dengan tutorial-tutorial juga yang di Google ya. Mungkin sebelum mengajar, mungkin saya harus praktek dulu di kantor atau bagaimana sebelum saya mengajar. Mungkin itu rencana saya itu ke depannya gitu. Gimana Bu Wida? Iya, betul sekali, Bapak. Jadi Bapak itu harus banyak berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di jurusan TKJ. Kenapa? Kalau kita sedang melakukan sharing tentang praktek kejuruan, apalagi tentang minat dan bakat anak, itu akan menjadi sebuah hal yang menarik bagi anak. Apalagi kalau sesekali jenengan juga mendatangkan guru tamu dari luar atau dari alumni, nanti itu yang telepon akan membuat mereka antusias. Oh ya, ternyata pembelajaran seperti ini itu akan berdampak positif bagi saya. Jadi kalau kita kolaborasi itu angka 1 jadi angka 2, angka 2 jadi 3. Jadi semuanya akan berkembang menjadi lebih positif. Iya, Begitu, iya, iya. Bapak. Ya, semangat Bapak. Berarti hari ini Bapak sudah menemukan jawaban untuk pemecahan masalah agar selalu semangat di dalam kelas. Tadi yang pertama apa Pak tadi? Yang pertama tadi Ya, lebih ke pembelajaran yang berpihak pada anak, gitu. ya, Dengan nanti betul. saya terapkan ice breaking ya biar anak bisa lebih fokus lagi, terus stop and go tadi, terus lebih melihat keminat anak ini kemana ya, kita harus menggali minat dan bakat siswa tadi, dan saya sinkronkan dengan materi yang saya ajarkan. Mungkin itu ya Bu Wida, beberapa solusinya tadi. Iya, terima Sama kasih. tambahan lagi satu lagi itu tadi yang kolaborasi dengan rekan sejawat nggih. Iya, kolaborasi dengan rekan atau alumni kan juga bisa. Nggih, nggih. Terus kira-kira biar suasana kelas baru ini bisa terlaksana, akan dilaksanakan kapan ya Pak ya? Nah, ini mungkin saya juga minta bantuan dari Bu Wida mungkin ini ya. Kalau Bu Wida ada waktu nanti jam kosong mungkin bisa membantu saya untuk menyampaikan itu nggih. Oke, sangat senang hati Pak saya membantu panjenengan masuk di dalam kelas untuk membuat sebuah rencana aksi ini. Semoga kita akan menjadi partner dalam membuat kelas yang menyenangkan, Nggih, terutama amin, amin, kelas amin. yang jenengan pegang. Sudah ada yang ingin dicurhatkan lagi Bapak berarti? Sudah Bu Wida, Iya, saya kira cukup. Terima kasih atas iya. solusinya yang diberikan nggih. Berarti kita Mohon maaf komitmen kalau untuk mengganggu waktu jenengan melakukan nggih. ini ya. Nggih. Iya, nggak apa-apa. Komitmen melakukannya ini dengan rencana-rencana kita tadi ya, seperti membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan memakai speaking, juga menggunakan teori stop and go, kolaborasi dengan teman atau rekan, dan juga yang jelas memberdayakan aset media interaktif melalui mereka lebih banyak ke praktek. Kita komitmen melakukan seperti itu agar pembelajarannya bisa berjalan dengan sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran.
Semangat Pak Koko. Ya, terima kasih Bu Wida. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Selamat malam Bu Wida. Selamat malam Bu Hima. Bagaimana pengalaman coaching dengan Pak Koko? Wah, luar biasa sekali Bu. Percakapan saya dengan Pak Koko. Jadi menjadi coach untuk supervisi akademik dari permasalahan Pak Koko yang merasa masih mengajarnya belum mempunyai kemampuan seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti tadi secara tujuan apakah sudah tercapai ya Bu ya? Alhamdulillah tadi Pak Koko sebagai coaching bisa menjelaskan tujuan dari pertemuan pada saat itu, dan saya juga bisa memahami arah yang diharapkan dari pemecahan masalah. Selanjutnya juga di situ Pak Koko juga sudah menyampaikan berbagai pokok permasalahan yang dihadapi ketika masuk ke dalam kelas TKJ yang tadinya mengajar di kelas 10 tetapi sekarang di kelas 12. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu. Artinya apa yang sudah dilakukan pada saat Bu Wida coaching itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan benar-benar sudah tercapai ya Bu ya? Alhamdulillah, betul sudah Ibu. Oh iya, Pak Koko sudah dipastikan sudah mendapat solusi dari masalahnya ya Bu ya tadi? Alhamdulillah sudah Ibu, ada beberapa pemecahan masalah yang sudah kami diskusikan bahwasanya nanti kita punya solusi. Yang pertama, tidak monoton hanya mengerjakan tugas LKS yang sudah tersedia. Meskipun dalam LKS itu memang sudah ada beberapa bentuk pertanyaan tematik untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, Pak Koko akan lebih banyak ke praktiknya atau menjadi contohnya ketika praktik, karena dengan praktik mereka akan merasa puas dengan pembelajaran. Yang ketiga nanti akan, kalau jika anak menjadi bosan, nanti akan menjadi membuat sebuah ice breaking atau menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan media-media platform yang masa kini ataupun juga dengan stop and go, metode stop and go, berhenti sejenak, lalu mereka juga akan melakukan pekerjaan atau metode pembelajaran lagi. Dan yang jelas adalah melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat ataupun dengan guru tamu dari alumni. Seperti itu Bu, kami berkomitmen dengan 4 strategi yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Oh, oke. Baiklah Ibu, kalau begitu saya akan menyampaikan hasil observasi saya ya Bu ya, berdasarkan hasil coaching yang Ibu Wida lakukan tadi dengan Pak Koko. Kalau saya melihat dari rubrik penilaian yang Ibu buat tadi, memang sangat baik sekali rubrik-rubrik yang Ibu buat semuanya sudah terpenuhi dengan sangat baik. Di antaranya yang pertama tujuan, saya mendengar dengan jelas dan mengamati dengan jelas bahwa Pak Koko sebagai coach telah menyampaikan tujuan dari coaching yang diharapkan dengan sangat jelas kepada Bu Wida. Dan Bu Wida sebagai coach juga sudah menangkap dan memahami arah dari coaching yang diharapkan oleh Pak Koko. Kemudian terkait identifikasi masalah, tadi Bu Wida sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Koko. Di antaranya murid merasa acuh tak acuh ketika pembelajaran, bahkan ada yang tidur dan kurang fokus. Kemudian Bu Wida juga memberikan beberapa umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Kuci, dalam hal ini Pak Koko. Pak Koko mengidentifikasi potensi yang beliau miliki. Sebenarnya beliau memiliki kemampuan untuk belajar lebih. Meskipun sebelumnya beliau mengajar kelas 10 dan sekarang mengajar kelas 12, sebenarnya Pak Koko ini jika
belajar lebih terkait materi yang diajarkan kelas 12, insya Allah Pak Koko mampu. Kemudian, Pak Koko juga sudah menyampaikan pokok permasalahan yang dihadapi kepada Bu Wida dengan jelas. Dalam hal ini mungkin Pak Koko masih kesulitan mencari metode-metode pembelajaran yang beragam, kemudian bagaimana cara Pak Koko mengupgrade kemampuannya, seperti itu. Kemudian, Bu Wida bersama Pak Koko mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada diri Pak Koko dengan baik, sehingga Pak Koko bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, dari rencana aksi, yang saya lihat Bu Wida sudah memberikan pertanyaan yang mengarah tentang rencana aksi yang akan digunakan Pak Koko dalam penyelesaian masalahnya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Wida banyak sekali rencana-rencana aksi yang tercetus dari hasil diskusi tadi, diantaranya perlunya Pak Koko melakukan kolaborasi baik dengan teman sejawat atau mungkin berkolaborasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini pihak-pihak yang berkompeten untuk bisa dijadikan mungkin guru tamu atau mungkin sebagai narasumber untuk mengupgrade kemampuan guru. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Kemudian memanfaatkan aplikasi kekinian yang digunakan untuk kegiatan ice breaking. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid dan memperbanyak praktiknya. Dan saya rasa rencana aksi tersebut sangat baik jika diimplementasikan Pak Koko untuk mengatasi masalahnya. Kemudian terkait tanggung jawab, Bu Wida sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen Pak Koko dalam menjalankan rencana aksinya. Dalam hal ini, Bu Wida memantapkan lagi komitmen terkait implementasi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Koko. Dan saya rasa ini memang sangat diperlukan sekali agar dalam implementasi rencana aksi nyata, Pak Koko tetap semangat dan tidak kendor nanti semangatnya di tengah jalan. Harapan saya seperti itu. Kurang lebihnya itu catatan-catatan dari hasil observasi saya ketika Bu Wida dan Pak Koko melakukan coaching. Kemudian yang terakhir Bu Wida, saya ingin menanyakan kepada Bu Wida, mungkin apa ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kalau tadi ya sebelum melakukan coaching kan Bu Wida ingin meningkatkan kemampuan melakukan umpan balik. Dan kemampuan Bu Wida dalam melakukan kemampuan umpan balik itu sudah sangat bagus. Mungkin selain kemampuan umpan balik ada lagi yang ingin Bu Wida tingkatkan? Baik Bu Ima, terima kasih. Sepertinya saya harus menjadi pendengar yang lebih baik agar fokus ya. Dan juga kalau kita memberikan ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka kita juga nanti saya juga ingin meningkatkan di dalam memberikan suatu pertanyaan. Pertanyaan ini tentang rencana aksi yang digunakan dengan pertanyaan-pertanyaan pematik. Seperti itu Ibu Ima. Benar sekali Ibu, karena dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching ya Bu ya. Sehingga harapannya dengan kita hadir secara sepenuhnya, nanti solusi-solusi yang didapatkan juga merupakan solusi-solusi yang terbaik. Selain itu, memang dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu adalah hal yang diperlukan dalam proses coaching, sehingga bisa memantik daya pikir kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coach dalam mencari alternatif-alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Wida, berdasarkan hasil pengamatan saya. Terima kasih ya Bu Wida ya. Hari ini sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Semoga Bu Wida bisa melakukan coaching-coaching selanjutnya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Wida, selamat malam. Selamat malam Ibu, terima kasih kembali.